Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Halo ISPI Pod. Ingat obat, ingat ISPI. Oke. Kembali lagi hari ini kita akan membahas tema yang baru lagi. Tentunya tidak sendirian dong. Ada teman ngobrol kita hari ini bersama dosen kita. Nah, sebelum kita membahas tema yang baru lagi, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku adalah Regina Anastasia. Boleh dipanggil Regina atau Rere juga boleh. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrolnya bersama Pak Yuma ya. Di sini ada Pak Yuma. Boleh Halo. Pak Yuma untuk menyapa penonton dulu dan memperkenalkan diri. Halo teman-teman sobat ISPI, tentunya kalau yang di ISPI pasti sudah kenal nih sama saya Pak Yuma. Kebetulan salah satu dosen di kampus Tikas ISPI Banjarmasin dan farmasi klinis dan komunitas. Salam kenal ya. Salam kenal. Mbak Regina. Iya. Mbak Regi. Udah lama nggak ketemu ya Pak? Kayaknya 3 hari yang lalu ya. Iya benar. Cukup singkat sepertinya pertemuannya. Saya mau nanya nih Pak, berarti Bapak ini studi sebelumnya ada apoteker juga dong Pak ya? Kalau untuk studi apoteker itu memang sebenarnya ya suatu kewajiban sih untuk kewajiban juga sih. Itu pilihan sebenarnya. Iya, pilihan. Kalau habis prodi S1 itu lanjut ke profesi apoteker dan ingin lanjut ke program studi magister. Dan kalau untuk program studi magister sendiri itu bidangnya sebenarnya banyak. Bisa ngambil ke bahan alam, saintis, bisa ngambil ke farmasi klinis dan komunitas yang biasa melakukan pelayanan di rumah sakit, klinik gitu ya. Dan tak lupa juga di S2 farmasi itu ada manajemen farmasi khususnya di rumah sakit, dan kebetulan saya mengambil bidang tersebut. Jadi memahami bagaimana sistem pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Pasti Bapak ini sering baca ya? Iya. Insya Allah kalau sering baca ya. Nah, berarti kan Pak untuk apoteker sendiri, ini kan kita udah mau memasuki bulan Ramadan ya Pak. Paling kita tinggal 20 harian lagi kalau nggak salah gitu ya. Nah, sebagai seorang apoteker pasti Bapak sering ditanya itu kepada pasien-pasien, entah itu pasien, entah itu keluarga, pasti ada yang nanya gimana sih cara minum obatnya. Karena kita kan puasa, misalnya dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore, itu kan ada obat yang minum 2 kali sehari, 3 kali sehari. Mungkin ada beberapa pasien yang bingung dalam pembagian waktu minumnya. Nah, Oke, benar sekali ya. Sebenarnya bukan tanggung jawab apoteker sih, teman-teman yang bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian mungkin, atau yang paling kelas sederhana nih, lulusan S farmasi juga harus paham bagaimana cara memberikan informasi, cara penggunaan obat, khususnya di bulan Ramadan. Benar sekali, itu sering sekali menjadi kegelisahan masyarakat ketika menjelang bulan puasa, apalagi ada beberapa pasien yang memang diwajibkan untuk mengkonsumsi obat-obatan wajib tetap jalan walaupun di bulan Ramadan ya. Adapun kan sebenarnya pilihan berpuasa itu hukumnya wajib. Iya wajib, bener Pak. Dan pengobatan juga sebenarnya adalah salah satu ikhtiar kita Agar berusaha untuk sembuh. Iya bener. Jadi berdua harus jalan bersamaan. Tapi tenang aja, Sobat ISPI, hari ini akan kita bahas nih ya, tentunya bagaimana sih cara kita melakukan atau mengkonsumsi obat-obatan ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Tentunya bukan hanya Sobat ISPI, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ataupun dunia boleh dong nonton di sini. Nanti akan kami beri pemahaman untuk cara penggunaannya secara simpel. Itu Mbak Regina. Iya benar. Apalagi ya Pak, untuk saya yang mahasiswa semester 4, itu saya mahasiswa semester 4 loh, apalagi yang mahasiswa yang lebih baru, mahasiswa semester 2 atau bahkan yang lebih tua lagi, pasti ini akan menjadi sasaran pertanyaan di kami. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai aturan minum obat nih Pak, mungkin kita harus tahu dulu kenapa ya Pak obat itu ada yang diminum 2 kali, ada yang minum 3 kali, atau bahkan 1 kali sehari aja. Oke, baik, pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi sebelum kita masuk bagaimana cara penggunaannya, mungkin ini juga jadi pertanyaan untuk masyarakat, kenapa sih kita menggunakan obat secara dosis terbagi. Jadi memang secara umum obat itu dibagi beberapa kali dosis, itu perlu diminum untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu, karena obat ketika masuk di dalam peredaran darah itu dari masing-masing jenis obat tentunya berbeda masa konsentrasi ketahanan di dalam tubuh. Ada yang kita kenal kalau di dunia farmasi itu namanya efektivitas suatu obat,
Nah, jadi ketika obat itu memberikan efektivitas di peredaran dan ada kalanya obat tersebut akan mengalami masa akan diekskresikan, entah itu melalui urin atau melalui apapun itu. Nah, tentunya ketika obat itu mengalami selesai masa efektivitasnya, obat dengan dosis yang sama harus masuk kembali untuk mengiringi terapi yang sudah diberikan. Apalagi khususnya penggunaan antibiotik yang kita kenal, kenapa sih harus dihabiskan ya? Karena memang dari masing-masing antibiotik itu punya masa kerja di dalam tubuh kita. Mungkin kita karena ini sifatnya podcast ya, dan untuk masyarakat kita pakai bahasa yang sederhana aja. Bener, Pak. Gak mungkin saya membahas dengan kadar AUC atau seperti apa. Pokoknya konsepnya adalah masing-masing antibiotik memiliki masa kinerja dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang tiap 8 jam, ada yang tiap 6 jam, ada yang bahkan sampai 12 jam. Nah, maka dari itu akan berbeda nih cara penggunaannya. Tujuannya adalah mempertahankan konsentrasi efektivitas dosis obat tersebut dalam pembuluh darah. Maka dari itu dibagi dengan masa interval waktu yang berbeda. Makanya ada 3x1, sebenarnya bukan 3x1 ya, yang tepat itu tiap 8 jam, tiap 6 jam. Nah, seperti itu ya. Itu biasanya masih luput itu Pak dalam pemberian informasi obat kepada masyarakat itu. Tidak hanya di bagian saat berpuasa gitu ya Pak. Biasanya dalam yang di luar berpuasa gitu, untuk informasi berapa waktu per jamnya minum itu biasanya masih luput itu untuk pemahaman pasiennya sendiri. Iya, benar sekali ya. Makanya di farmasi kita diajarkan bagaimana cara melihat kerasionalan penggunaan obat. Salah satunya adalah ada banyak T sebenarnya sekarangnya, bukan hanya 6 T. Salah satunya tepat penggunaan. Nah, tepat penggunaan ini sebenarnya kesalahannya bukan hanya ketika kita tidak menyampaikan, bisa jadi pada saat kita menyampaikan mungkin masyarakat atau pasien yang kita berikan informasi itu lupa pada saat sampai di rumah. Makanya perlu adanya pemberian etiket sebenarnya dengan informasi yang jelas. Etiket bukan hanya menuliskan informasi cara penggunaan, mungkin kegunaan, mungkin cara penyimpanan dan lain-lain, dan masa expire date tentunya. Nah, itu sebenarnya memang menjadi permasalahan bagaimana sebenarnya bukan hanya konsep bulan Ramadan ya, cuma di luar juga kadang penggunaannya pun masih salah. Tapi di sini mau kita tegaskan bagaimana sih cara penggunaan obat di bulan Ramadan. Seperti itu Mbak Regina ya. Nah, teman-teman, jadi selain di luar event Ramadan, nah sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara minum atau aturan minum yang benar ketika kita berpuasa. Kan di etiket itu biasanya ada penulisan 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Nah, bagaimana sih cara minumnya itu untuk kita berpuasa kan di jam 5 subuh misalkan sampai jam 6 sore. Nah, pembagian jamnya itu seperti apa sih misalkan Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang ya untuk penggunaan obat di bulan Ramadan itu yang menjadi masalah adalah ketika interval penggunaannya itu di atas 2 kali. Contohnya 3x1, 4x1. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kalau 1 atau 2 kali kan itu bisa dikonsumsi pada saat sahur ataupun pada saat berbuka. Nah, langkah pertama yang harus masyarakat lakukan adalah paling khasnya adalah melakukan konsultasi kepada dokter yang memberikan resep atau dokter yang memberikan obat. Nah, karena masing-masing obat itu punya efektivitasnya masing-masing, masa kerja dalam tubuh itu berbeda-beda, banyak sekali jenis obat. Tapi ketika kalian memang ditemukan dalam satu pilihan harus mengkonsumsi obat selama 3 kali dalam sehari, maka pilihan yang tepat adalah untuk minum pertama kali obat tersebut harus kalian konsumsi pada saat teman-teman melakukan sahur. Nah, di sahur itu teman-teman meminum 1 tablet obat yang harus teman-teman konsumsi dan dilanjutkan nanti pada saat teman-teman melakukan buka puasa. Nah, pada saat buka puasa teman-teman itu dianjurkan untuk mengkonsumsi obat tersebut dalam periode waktu kurang lebih berarti hampir 11 jam lah, hampir 12 jam. 11 sampai 12 jam ya Pak? Ya, kurang lebih seperti itu mengkonsumsi obat kedua. Dan yang terakhir pada malam hari kalau bisa di jam 11 atau jam 12 malam itu baru dikonsumsi 1 tablet. Nah, itu untuk penggunaan 3 kali ya Pak? 3 kali sehari. Kalau misalkan dia 4 kali sehari itu bagaimana ya Pak? Kalau 4 kali sehari itu kan sebenarnya kita minumnya itu
itu interval waktunya kurang lebih 4 jam ya. Iya Kalau benar. 4 kali sehari itu ya. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan, ini memang agak berat case-nya kalau 4 kali 1 nih ya. Iya, Pak. Makanya tadi saya anjurkan, paling dianjurkan adalah konsultasi kepada dokter terkait apakah bisa diganti dengan obat dosis yang lebih besar namun interval waktu penggunaannya Iya, lebih benar. pendek, itu mungkin bisa. Nah, tapi itu harus konsultasi, tidak bisa mengganti pribadi tanpa berkonsultasi. Atau kalau memang harus minum 4 tablet tersebut, maka yang harus dikorbankan adalah waktu istirahatnya. Iya benar. Karena Untuk bangun sebentar ya, Pak. iya, Iya. hitung-hitungannya sama sebenarnya tiap 4 jam, cuma dilakukan di periode pada saat kita belum berpuasa. Jadi malam menjelang ke sahur itu 2, berbuka puasa menjelang malam itu 2. Oke, Nah, baik. jadi kurang lebih seperti itu. Untuk interval waktunya memang sedikit lebih sempit lagi. Tidak 4 jam, cuman itu adalah salah satu tips untuk mengkonsumsi obat yang minumnya 4 kali 1. Atau mungkin solusi paling terbaik adalah konsultasi, diberikan obat dengan dosis yang lebih tinggi namun penggunaan intervalnya itu lebih panjang. Lambat. Oh, lebih panjang. Oke, Iya. baik. Jadi sehingga efeknya lebih panjang namun waktunya bisa diperpendek ya, Pak. Jadi nggak 4 kali sehari gitu ya. Interval waktunya lebih pendek, tapi konsentrasi efektivitas dalam pembuluh darah itu lebih panjang. Nah, itu kan untuk aturan minum ya, Pak. Tadi udah dijelaskan bagaimana interval waktu minum jika di atas 2 kali sehari, yaitu ada 3 kali sehari dan tadi kita juga membahas yang 4 kali sehari. Nah, berikutnya Pak, biasanya di etiket itu juga tertulis selain berapa jam minum, berapa kali sehari minum obatnya, ada juga penulisan sebelum dan sesudah makan. Nah, biasanya kan obat-obat penderita MAH nih Pak biasanya. Sebelum buka puasa itu mereka dianjurkan untuk meminum obat MAH terlebih dahulu. Sebelum makan, terus ada juga obat-obat yang sesudah makan. Mungkin bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu bagaimana pembagiannya itu Pak. Baik, terima kasih Regina. Jadi kalau tips penggunaan obat dengan anjuran sesudah maupun sebelum makan itu kurang lebih sama konsepnya kayak kita mengkonsumsi obat sehari-hari. Cuma mungkin yang perlu diperhatikan adalah konsistensinya, karena apalagi untuk obat-obatan yang kalau bulan Ramadan ini biasanya ya penyakit mah ini banyak timbul ya. Nah, jadi penyakit radang juga Pak. Perhatikan cara penggunaannya. Kalau memang dikehendakinya sebelum atau sesudah makan, paling baik interval waktunya adalah sekitar 30 menit. Karena gini, sesudah makan terkadang pada saat bulan Ramadan, apalagi pada saat berbuka puasa, kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan tuh ya, asam lambung lagi kaget-kagetnya tuh. Iya, benar. Lambung terkejut tuh, waduh ini apa nih? Asal tembak cendol ya, kambing, sate tercampur semua, jadinya kaget lambungnya ya. Jadi kadang obat ini juga dapat dipengaruhi efektivitasnya dari keadaan atau kondisi asam lambung kita. Maka dari itu lebih baik intervalnya dari sekitar 30 menitan sebelum dan sesudah makan. Nah, adapun kalau ada beberapa obat yang memang dianjurkan diminumnya malam, contohnya seperti obat-obat kolesterol mungkin pada saat ingin beristirahat, itu memang sebaiknya pada saat ingin mengkonsumsi obat tersebut, karena ini kondisinya di bulan Ramadan, baiknya ya isi cemilan dulu. Setelah tarawih mungkin bisa Pak. Iya, bisa juga cemilan-cemilan gitu ya. Jangan nasi padang lagi malamnya, sudah buka soalnya tadi. Nanti malah begah perutnya sakit ya. Bener. Pola makan juga harus dijaga sih selama bulan Ramadan ya. Iya, selama bulan puasa ini biasanya nggak direm gitu. Muncullah nanti penyakit-penyakit baru seperti kolesterol ya Pak. Nah, kalau saya itu kadang otaknya ngerem. Oh, kenapa itu Pak? Mulutnya nggak ngerem. Oh iya. Masuk terus ya, akhirnya kaget perut ya. Jadi harus direm ya, Mbak Regina ya. Saya kira yang mulut direm itu ya nggak jadi Pak. Oh bukan ya, bukan omongan yang ya. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga nih Pak, saat kita berpuasa ini kan ada ya beberapa pasien itu yang diharuskan untuk meminum obat itu secara rutin gitu Pak. Yang entah dia di luar Ramadan pun tetap harus meminum obat gitu. Nah, itu bagaimana ya Pak? Apakah mereka ini harus tetap konsultasi lagi begitu atau bagaimana? Ya benar sekali ya, biasanya kan pada pasien-pasien dengan penyakit kronik ya ini. Iya benar, yang menahun. Dan kalau kita dari farmasi kita kenal penyakit TB ya, yang membutuhkan terapi, long terapi itu ya, kurang lebih ya 6 sampai 9 bulan kan harus terapi.
Nah, kalau memang yang kasus seperti ini itu sebenarnya ya wajib berkonsultasi dengan dokter terkait. Kan kalau penyakit seperti ini kan pasti punya dokter yang Pribadi ya, menangani ya, konsultan. atau dokter pribadi ya. Biasanya khusus menangani. Nah, itu bisa berkonsultasi dengan dokter tersebut untuk cara penggunaannya seperti apa. Karena ini sifatnya ya sama-sama wajib sepertinya. Jadi ya harus dipertimbangkan lah konsultasi dengan dokter. Tapi kalau penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi, itu menurut saya konsep penggunaannya mungkin akan menggunakan interval waktu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sebelum dan sesudah berbuka puasa. Sebelum sahur dan sesudah berbuka puasa. Pada penyakit kronik yang sifatnya bolehlah ditoleransi sedikit waktu penggunaannya, tapi berbeda dengan TB misalnya, itu kan itu antibiotik juga ya, Pak. bener banget. Jadi itu harus konsultasi lebih lanjut kepada dokter. Apalagi sekarang kan layanan kesehatan ya lumayan lah ya. Apalagi kita ini yang di Kota Banjarmasin nggak perlu bingung lagi kalau mau melakukan konsultasi. Dan bisa. Sekarang sudah teknologinya canggih. Betul. Bisa konsultasi melalui internet. Gampang banget ya. Betul. Apalagi WhatsApp ya, itu bisa itu digunain untuk menghubungi dokternya atau bahkan perawatnya, itu boleh. Benar, apalagi kalau mau tanya-tanya obat boleh tuh di DM di Instagram kita Sispi ya. Iya benar, boleh. Nanti akan langsung dijawab oleh apoteker yang ahlinya gitu ya. Siapa itu, Pak? Untuk mungkin, adminnya itu, Pak? Mungkin nanti ada. Saya juga kurang tahu ya untuk adminnya. Kepo soalnya untuk sosial media. Saya ini cupu dari sosial media. Nah, saya itu merasa menarik gitu loh, konten-kontennya terakhir ini lumayan menarik gitu di soalnya sana. Instagram saya followernya 10k doang. Oh banyak ya, Pak. Kak, itu apa, Pak? Kismin ya. Oke, Pak, kita tema. Malah saya mengarahkan ke tema ya. Oke, lanjut. Seru nih hari ini ya, Pak. Nah, kemudian nih Pak, kan ada kasus-kasus lain, kan tadi kita udah membahas mengenai kayak penyakit degeneratif, terus ada penyakit tuberkulosis juga ya Pak. Terus kalau misalkan case-nya ini ada orang asma yang mengharuskan untuk memakai inhaler. Nah, itu kira-kira bagaimana ya Pak? Itu kan penggunaannya sampai tenggorokan tuh. Iya benar. Benar sekali ya, untuk penggunaan apalagi penyakitnya ini asma. Yang tiba-tiba gitu. Tiba-tiba timbul sedang berpuasa, apakah boleh kita menggunakan inhaler ya? Dan ini sifatnya kalau tidak digunakan kita hukumnya malah bunuh diri sepertinya. Iya, benar, nah, tapi ada beberapa kalau untuk yang seperti ini saya coba search gitu ya, cari informasi hukumnya seperti apa. Kalau secara syariat memang kalau beberapa ahli muslim itu memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang masalah ini, tapi beberapa orang mengatakan bahwa menggunakan inhaler asma adalah tidak sama dengan makan atau minum karena tidak masuk sampai ke lambung. Nah, sehingga oleh karena itu ada beberapa pendapat untuk penggunaan inhaler di masa bulan puasa, pada saat berpuasa itu diizinkan. Nah, karena begini, kalau seperti yang kita pahami tadi, ketika kita membiarkan suatu penyakit tersebut kan malah berbahaya. Kadang kita berpuasa aja hukumnya ketika muntah. Iya. Ya kita dehidrasi, kita boleh membatalkan. Nah, kalau yang seperti inhaler ini sebenarnya ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang bisa mungkin teman-teman ambil salah satunya adalah ya ini boleh digunakan karena dia hanya sebatas kerongkongan saja, tidak masuk sampai ke sistem pencernaan yakni lambung. Dari itu sebenarnya boleh saja untuk menggunakan inhaler, tapi itu pendapat beberapa ahli yang saya cari. Mungkin nanti kalau ada pendapat yang berbeda dengan mengeluarkan fatwa-fatwa sebenarnya boleh sekali di komennya. Iya, boleh. Tapi jangan isu sara gitu ya, boleh menyampaikan selama itu memang ada sumber datanya. Ya. Untuk meramaikan juga ya Pak maksudnya. Jangan lupa emot-emot api-api. Ya. Bapak ini. Oke. Jadi anak tadi ini ya. Aduh. Oke. Jadi tadi kita udah membahas mengenai penyakit degeneratif, terus ada TB juga, terus ada asma juga. Terus sekarang nih Pak, untuk penyakit seperti penyakit jantung, itu kan biasanya ada ya Pak sediaan obatnya itu yang sublingual atau bahkan diminumnya di bawah lidah kayak isosorbit dinitrat kalau saya nggak salah. Benar sekali. Itu dan gimana Pak? Digoksin contohnya juga bener. Sama. Apalagi kalau misalkan pasien ini sedang mengalami serangan jantung gitu. Benar. Jadi kalau kita pahami di dunia farmasi sebenarnya penggunaan obat ini kan tujuannya adalah sifatnya
urgent ya, Iya benar. sangat dibutuhkan cepat, apalagi pada saat itu serangan jantung mungkin pada saat itu tidak bisa mengkonsumsi melalui oral, Iya. maka dibutuhkan terapi yang cepat ya. Mm. Maka dari itu ada sediaan yang kita kenal sublingual. Jadi untuk masyarakat mungkin yang belum tahu Iya. tapi pernah menggunakan, Iya, tentunya biasanya. apalagi pada pasien-pasien jantungnya, obat ini tuh digunakan dengan cara menyelipkan atau meletakkan di bagian bawah lidah kita, yang mana kita ketahui bahwa di bawah lidah banyak sekali sistem saraf ya yang akan langsung mengantarkan obat tersebut untuk bereaksi atau memberikan efektivitas. Nah, kalau untuk penggunaan obat ini juga setelah saya cari informasi, untuk penggunaan obat-obat ini tidak membatalkan puasa ternyata. Ternyata boleh digunakan, apalagi sifatnya ini menolong. Iya, Ya, sama berarti seperti asma contohnya yang iya, kronik timbul. iya. Itu boleh, dan kembali lagi bahwa ini obat akan pecah di mulut dan didistribusikan melalui sistem saraf, tidak sampai ke pencernaan lagi. Nah, Oh iya maka benar. dari itu sebenarnya obat ini juga Diperbolehkan masih ya. sangat diperbolehkan atau diizinkan dan tidak membatalkan puasa nih ya. Khususnya berarti ini untuk case yang urgent seperti asma, terus serangan jantung juga ya Pak. Itu berarti diperbolehkan aja untuk meminum dan mengonsumsi obat ini. Iya, dan obat-obatnya khusus ya. Asmanya bukan obat-obat yang dikonsumsi dengan air putih 2 liter. Iya, itu haus Pak namanya. Oh iya. Kan Ini bulan puasa tuh haus ya. Lah Bapak apa? Lapar ya? Dua-duanya sih. Oh iya, saya biasanya haus sih Pak. Oh iya. Apalagi kita ini nanti kita kuliah. Enggak dulu deh. Oh, enggak dulu ya. Mau sebenarnya tadi tuh mau curhat teman-teman ya. Tapi ya sudah lah ya. Sebenarnya kita mengizinkan saja. Kita sudah membahas tadi ya terkait cara penggunaan di bulan Ramadan ya. Ya buat teman-teman semua mungkin yang dilanda masalah atau kena suatu penyakit ya. Harus bersabar teman-teman semua dan tetap wajib mengkonsumsi obatnya karena biar kesembuhannya cepat didapatkan. Jadi kesimpulannya pada kali ini ya Pak, kita tetap bisa untuk mengonsumsi obat, tapi dalam case yang urgent. Selain itu untuk pembagian minum obatnya juga ada yang di atas 2 kali, interval minumnya juga bisa dibagi dalam beberapa jam seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Oke. Mungkin kita bisa membahas tema baru seperti cara hidup sehat setelah Hari Raya Idul Fitri itu Pak. Iya benar banget ya. Iya tuh. Kadang kita kalau bulan puasa ini makannya tuh dor-doran ya. 30 hari kita menahan. Enggak menahan 30 hari sih Pak. Beberapa jam aja enggak sih? Lepas tuh enggak stabil banget ya. Ya benar, nanti mungkin itu menjadi PR kita ya Regina ya. Nanti kita akan buat lagi kali ya podcast yang menarik tentunya terkait tindak lanjut setelah kita berpuasa. Gimana tuh ya? Harus apakah kita harus melakukan puasa Daud? Enggak dong Mbak. Mungkin kalau ada yang mau boleh kali ya. Kebetulan kan saya juga kerja ya Pak di apotek. Nah itu biasanya kalau habis event lagi Hari Raya Idul Fitri itu biasanya banyak tuh yang tiba-tiba cek kolesterol, tiba-tiba cek apalagi itu banyak juga kan es buah. Itu lumrah banget. Makanya pengadaan di apotek biasanya parameternya itu ya. Iya benar. Kolesterol, hipertensi, diabetes setelah Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu asam urat tinggi banget biasanya. Untuk tema selanjutnya ya. Iya Pak, boleh. Mungkin akan kita catat atau mungkin nih teman-teman ada loh saran yang bagus, saran yang baru lagi untuk tema-tema berikutnya pada Halo ISPIPOD mungkin. Nah benar, kadang kami tuh bingung juga ya mencari tema yang sesuai, yang kompak dengan apa sih kebutuhan masyarakat. Yang relate gitu dengan masyarakat sekarang. Apalagi ISPI geng ya, kali aja butuh gitu ya informasi dari kami siap banget menerima. Silahkan nanti diketik aja di kolom komentar. Oh gitu. Di sini. Kirain ada question box-nya di bawah sih. Enggak, belum sampai sana kami. Di bawah mana nih Pak? Di bawah mana? Di bawah ini. Oh iya. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini mengenai persiapan menyambut bulan Ramadan dan cara minum obat yang baik dan benar untuk interval pembagian waktunya juga. Terima kasih Bapak sebagai narasumber pada hari ini yang telah datang dan menjelaskan beberapa hal tadi. Baik, sama-sama. Mungkin closing statement saya. Iya, boleh Pak. Jangan takut minum obat. Iya. Tetap menggunakan obat dengan konsultasi kepada dokter jika sudah memiliki dokter. Dan ingat, puasa wajib ya. Iya. Terima kasih. Puasa wajib ya. Mengganti puasa juga wajib ya. Benar. Nah, iya. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Kami akan mungkin akan kembali lagi di Halo ISPIPOD. Ingat obat, ingat ISPI. Bye-bye.